Arif, seorang TKI asal Indonesia yang telah lama bekerja di Rusia, memutuskan pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur dengan membawa calon istrinya, Elena, seorang janda Rusia yang ia temui di sana. Kembalinya Arif membawa harapan baru, namun juga tantangan besar. Elena harus beradaptasi dengan budaya dan kehidupan desa yang sangat berbeda, sementara keluarga dan tetangga Arif belum sepenuhnya menerima kehadirannya. Ketegangan memuncak ketika sebuah insiden membuat penolakan terhadap Elena semakin kuat, mengancam hubungan mereka. Namun dengan cinta dan kesabaran, Arif dan Elena berjuang untuk diterima dan menemukan kebahagiaan di tanah kelahiran Arif. Sebuah kisah tentang cinta lintas budaya, perjuangan, dan penerimaan yang hangat. Arif menghela napas dalam-dalam saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara Juanda. 5 tahun. 5 tahun ia menghirup udara dingin Moskow, mengais rezeki sebagai buruh konstruksi, dan menyimpan rindu pada kampung halaman yang selalu terngiang dalam mimpinya. Kini, ia pulang bukan hanya dengan koper penuh hadiah, tapi juga seorang wanita berambut pirang bermata biru yang menggenggam tangannya erat. "Tenang, Dorogaya," bisik Arif dalam bahasa Rusia yang terbata-bata, menekan lembut jemari Elena yang berkeringat. Perempuan 28 tahun itu mengangguk cepat, matanya menyapu pemandangan melalui jendela pesawat. Panas Surabaya yang lembab membuat dahinya berkeringat, jauh berbeda dari salju April di kampung halamannya di Yekaterinburg. Perjalanan 8 jam dari bandara ke desa Karanganyar di Kabupaten Jombang diisi dengan tawa gugup Elena. "Mengapa semua orang menatapku seperti aku alien?" Tanyanya setengah bergurau ketika truk angkutan desa yang mereka tumpangi melewati kerumunan warga yang berdecak kagum. Arif hanya tersenyum kecut. Ia tahu ini baru permulaan. Sesampainya di rumah panggung kayu berusia 50 tahun milik orang tuanya, aroma sambal terasi langsung menyergap hidung Elena. Bu Darmi, ibu Arif, menyambut dengan pelukan yang kaku, matanya tak lepas dari tinggi badan Elena yang hampir 180 cm. "Ini calon menantuku?" tanyanya pada Arif dalam bahasa Jawa. Suaranya bergetar antara haru dan syok. Malam pertama dihiasi dengan pesta kecil-kecilan. Tetangga berdatangan membawa nasi tumpeng dan gethuk. Mata mereka tak berkedip mengamati cara Elena menyendok sambal dengan garpu. "Dia bisa makan pedas, Bu?" tanya Tumina, tetangga sebelah, sambil menyorongkan sambal hijau level dewa ke depan hidung Elena. Arif hampir tersedak melihat wajah memerah calon istrinya setelah menyentuh sambal itu, tapi Elena tertawa. "Getir, enak, seperti api kecil di lidah." Di kamar bekas gudang yang disulap menjadi kamar pengantin, Elena menggigil meski kipas angin berputar kencang. "Mereka berpikir aku gila karena mandi 3 kali sehari," bisiknya sambil memandang ember mandi dari plastik merah. Arif mengelus, punggungnya yang tegang, menceritakan bagaimana kakeknya dulu melarang ibu memakai celana panjang sampai tahun 1990-an. "Butuh waktu, sayang. Tapi aku janji, mereka akan mencintaimu seperti aku mencintaimu." Pagi hari dihantam drama pertama. Elena yang terbiasa sarapan bubur gandum kaget menemukan menu sarapan, nasi putih, ikan asin, dan sambal rawit. "Ini untuk sarapan?" teriaknya tanpa sadar dalam bahasa Rusia. Adik perempuan Arif, Siti, yang sedang menyapu berhenti mendadak. "Kakak Arif bawa setan bule ke rumah ini," bisiknya pada sang ibu yang langsung membuat tanda silang di dada. Arif menghabiskan pagi itu menjadi juru bahasa dadakan. Elena bilang dia suka masakan ibu, tapi perutnya belum terbiasa. Ia berbohong pada ibunya yang cemberut sambil menyembunyikan roti tawar yang diam-diam ia beli di warung. Di belakang rumah, ia menemukan Elena menangis terisak-isak sambil memegang foto anaknya yang ditinggal di Rusia. "Aku rindu Nadia," bisiknya lirih. Arif hanya bisa memeluk erat, menyadari betapa besar pengorbanan perempuan ini untuknya. Saat matahari terik menyengat, Arif membawa Elena ke sawah milik keluarganya. Di tengah hamparan hijau yang mengingatkannya pada ladang gandum di Rusia, Elena akhirnya tersenyum lega. "Ini indah," bisiknya sambil menjepret foto dengan HP butut yang masih menyimpan lagu-lagu folk Rusia. Arif mengajarinya menanam padi, tangan mereka berlumpur, tapi hati mulai mencair.
Malam kedua diwarnai kejutan manis. Elena muncul dari dapur dengan wajah coreng-moreng, membawa piring berisi borscht Jawa. Sup bayur merah dicampur irisan tempe dan sambal. Keluarga Arif tertawa terbahak-bahak, tapi kali ini tawa itu hangat. "Pelan-pelan, Mbak," kata Bu Darmi, sambil menyuapi Elena nasi liwet dengan tangan, pertama kalinya tersenyum tulus pada menantu bule itu. Saat lampu minyak mulai dinyalakan, listrik desa sering padam, Arif duduk di beranda memandang bintang. Elena menyandarkan kepala di bahunya. "Aku takut," bisiknya. Arif mencium keningnya yang masih beraroma minyak telon. "Kita sudah melewati musim dingin Siberia bersama. Apa sih panas Jombang dibanding itu?" Tapi di balik tawa itu, bayangan keraguan mulai mengintip. Di warung kopi, para pemuda desa berbisik, katanya janda Rusia itu mantan pelacur. Di mushola, Bu Tuminah berdoa keras-keras, "Ya Allah, lindungi keluarga kami dari setan mata biru." Dan di kamar mandi, Siti menemukan pembalut bekas Elena yang ia kira tisu berdarah setan. Ketika ayam jantan berkokok fajar, Arif bangun dengan keringat dingin. Mimpi buruknya tentang Elena kabur naik kereta api ke Surabaya terasa terlalu nyata. Tapi tangan dingin yang tiba-tiba menggenggamnya membuat ia tersadar. Elena terjaga, memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak akan pergi," bisiknya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. "Kamu rumahku sekarang." Di kejauhan, azan subuh berkumandang. Embun pagi menempel di jendela kamar mereka yang masih dipenuhi kardus belum dibuka. Sebuah kehidupan baru yang rapuh, tapi penuh harapan, telah dimulai. Pukul 04.30 dini hari, Elena terbangun oleh suara lesung penumbuk padi yang berdentum-dentum dari rumah tetangga. Matanya yang masih sembab menatap langit-langit kamar yang dihiasi sarang laba-laba. "Suara apa itu? Bom?" Bisiknya panik ke Arif yang sedang mengorok. 5 menit kemudian, ia menemukan dirinya berdiri di dapur lumpur bersama Bu Darmi, belajar menumbuk kedelai untuk tempe dengan alu seberat 3 kilogram. "Tanganmu salah pegang, Mbak." Bu Darmi membetulkan posisi jari Elena yang sudah lecet. Uap panas dari kuali besar berisi kedelai rebus membuat rambut pirang Elena keriting seperti mie instan. "Di Rusia, kita beli tempe di supermarket," keluhnya sambil mengipas wajahnya dengan ujung kebaya yang dipinjamkan Siti. Bu Darmi cekikikan, "Di sini, calon menantu harus bisa bikin tempe kalau mau dinikahi anakku." Pagi itu jadi ujian nyata. Elena yang terbiasa sarapan oatmeal harus menghadapi sepiring nasi jagung, pecel semanggi, dan rempeyek enting-enting. "Ini makanan ternak?" tanyanya polos saat melihat semanggi di piring. Siti yang duduk di depannya langsung tersedak teh, jahe. Arif menampar dahinya sendiri. "Itu sayuran sayang, seperti bayammu yang beku di Rusia." Masalah terbesar muncul saat mandi pagi. Elena yang nekat membawa shower portabel dari Moskow, terpaksa menyerah saat tahu air sumur harus dihemat. "Kita mandi pakai air hujan yang ditampung, Mbak," kata Siti sambil menyodorkan gayung plastik bergambar Doraemon. Adegan Elena menjerit-jerit karena air dingin menyentuh kulitnya, jadi tontonan gratis untuk anak-anak tetangga yang mengintip melalui celah pagar bambu. "Arif, aku butuh kopi," desis Elena siang itu. Tangan gemetar memegang gelas kopi tubruk yang penampakannya seperti lumpur kawah. Arif menggeleng, mengingatkan betapa langkanya Starbucks di kecamatan ini. Tapi keajaiban terjadi ketika Bu Tuminah datang membawa resep warisan. Kopi jahe dengan gula aren. "Minuman setan buat setan," bisik tetua desa itu sambil melirik sinis. Tapi Elena malah terseduh-seduh haru. Rasanya seperti rumah nenekku di Ural. Masalah budaya mulai merayap seperti semut di gula. Saat Arif mengajak Elena ke sawah, gadis Rusia itu nekat memakai celana pendek denim. Dasar tidak tahu malu, hardik Mbah Kromo, kakek Arif, sampai hampir pingsan melihat betis putih itu. Drama berlanjut ketika Elena tanpa sengaja menyeka keringat dengan ujung kebaya yang ternyata kain keramat warisan buyut. Bu Darmi harus melakukan ritual khusus dengan kemenyan dan bunga Kamboja untuk menetralisir kesialan. Bahasa jadi medan perang berikutnya. Elena yang belajar Indonesia lewat aplikasi sering salah ucap.
Aku mau makan kamu, bisiknya mesra ke Arif di depan keluarga, membuat Siti menjerit-jerit malu. Tapi kekonyolannya justru jadi senjata ampuh. Saat ia memanggil Mbah Kromo Wiro Sableng, karena jenggotnya yang lebat, seluruh keluarga malah tertawa sampai menangis. Bule ini lebih Jawa daripada orang Jombang, celetuk Pak RT yang kebetulan lewat. Malam ke-20, benih konflik mulai tumbuh. Arif menemukan Elena diam-diam menangis di gubuk penyimpanan gabah, memeluk foto anaknya yang berusia 6 tahun. Aku khawatir Nadia lupa wajahku, bisiknya getir. Arif yang tak pernah tahu Elena punya anak terkejut, tapi hanya bisa mengusap punggung wanita itu. Kita akan jemput Nadia, aku janji. Tapi janji itu seperti pisau bermata dua. Esok paginya, Budarmi menguping percakapan mereka. Kau mau bawa lagi setan kecil ke rumah ini? Teriaknya histeris. Kabar tentang anak haram itu menyebar lebih cepat dari asap kebakaran hutan. Di warung kopi, para pemuda mulai berbisik. Jangan-jangan itu anak hasil hubungan gelap dengan mafia Rusia. Tekanan memuncak saat acara pengajian rutin. Elena yang ingin menunjukkan niat baik malah salah salam. Alih-alih menunduk hormat, ia malah menyalami para ibu dengan ciuman pipi ala Eropa. Dia menghina kita, teriak Butuminah, langsung pura-pura kesurupan. Arif harus menebus dengan menyembelih 2 ekor ayam untuk kenduri dadakan. Di tengah kekacauan itu, secercah harapan muncul dari tempat tak terduga. Siti yang awalnya sinis mulai tertarik pada Elena. Gadis 17 tahun itu diam-diam mengajari Elena memasak sayur lodeh sambil bertukar cerita tentang cowok idola K-pop. Kakak Elena lebih keren daripada artis TikTok. Akunya pada teman-temannya, meski masih sembunyi-sembunyi. Malam terakhir bulan itu, badai mengamuk. Hujan deras membuat atap seng kamar mereka berdentang-dentang. Elena yang ketakutan petir bersembunyi di kolong tempat tidur, mengingatkannya pada malam-malam dingin di Rusia saat mantan suaminya mabuk. Arif memeluknya erat, bersumpah akan melindunginya, tapi di luar, pohon mangga tua milik keluarga tumbang, menghancurkan pagar bambu. Pertanda buruk, teriak Budarmi keesokan paginya, menunjuk ke arah Elena yang sedang membantu membersihkan ranting. Kau membawa kutukan pada keluarga ini. Arif menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, Elena bukan kutukan. Dia sedang belajar menjadi kita. Kalimat itu menggantung di udara lembab, seperti asap kemenyan yang tak kunjung padam. Elena yang mendengar dari balik pintu, hanya bisa memeluk sapu lidi erat-erat, air matanya menetes membasahi debu yang baru saja ia sapu. Di kejauhan, azan zuhur berkumandang, tapi kali ini suaranya terasa menusuk seperti tuduhan yang tak terucap. Kabut pagi masih menyelimuti sawah ketika teriakan Butuminah membelah desa. Ada foto bugil di HP-nya setan bule. Pekikannya menggema dari ujung gang sempit tempat para ibu berkumpul untuk belanja sayur. Elena yang sedang memilih kangkung, langsung pucat pasi. Sementara Arif menjatuhkan ikat pinggang kulit pemberian majikan lamanya di Rusia. Foto itu, sebuah lukisan tubuh seni di Galeri Saint Petersburg, yang menampilkan Elena bertelanjang dada dengan cat tubuh bertema tradisional. Rusia tiba-tiba muncul di grup WhatsApp warga. Entah bagaimana, foto yang hanya disimpan di laptop Arif itu bocor. Ini seni, bantah Elena gemetar sambil menunjuk motif bunga khas Ural di lukisan tubuhnya. Tapi bagi Mbah Kromo yang melihatnya lewat kacamata kakeknya, itu adalah bukti nyata. Praktik ilmu hitam, Arif menggedor pintu kamar Siti yang tiba-tiba mengunci diri. Kau yang ambil foto dari laptopku? Gadis 17 tahun itu menjerit histeris. Aku cuma mau lihat foto pernikahan kakak. Tapi, tangisnya terisak menyebut nama Didit, pacar barunya yang bekerja di warnet. Dia yang upload kak, bilang, mau jadiin meme lucu, desa berubah jadi medan perang. Di pos ronda, para pemuda mulai menyanyikan lagu Rusia dengan lirik menghina. Anak-anak kecil lari ketakutan saat melihat Elena, berteriak hantu mata biru. Bahkan kucing kesayangan Budarmi yang hamil tiba-tiba mati di depan pintu kamar Elena. Sebuah pertanda yang membuat ibu mertuanya menjerit-jerit minta dukun. Puncaknya terjadi saat pengajian bulanan.
Butuminah berdiri dengan mukanya yang merah padam, mengacungkan printout foto Elena yang sudah diedit dengan telinga setan. Dia pembawa wabah. Lihatlah tanaman padi di sawah Arif layu semua. Padahal, itu karena salah pupuk. Tapi warga yang sudah dipenuhi prasangka berteriak sepakat. Usir setan bule. Arif mencoba melawan. Di depan 50 warga yang berkumpul di balai desa, ia memutar video pernikahan adat Rusia mereka. Tarian tradisional, roti garam simbolik, dan air mata bahagia orang tua Elena. Lihat, ini budaya mereka yang mulia, teriaknya. Tapi layar laptop tiba-tiba mati. Listrik padam. Dalam gelap, teriakan Allahu Akbar terdengar, diikuti lemparan batu yang nyaris mengenai kepala Elena. Malam itu, di gudang penyimpanan jagung yang gelap, Elena menggenggam pisau dapur. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan begini, bisiknya pada bayangan sendiri. Tapi tiba-tiba, senter kecil menyorot wajahnya. Siti, dengan mata bengkak habis dipukul Arif, menyerahkan koper kecil berisi uang dan tiket bus ke Surabaya. Lari, Kak, sebelum mereka membunuhmu. Arif yang panik mencari Elena kemana-mana menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Surat dalam bahasa Rusia yang diterjemahkan Siti secara kasar. Aku kembali ke Moskow. Jangan cari aku. Nadia lebih penting darimu sekarang. Di sudut kertas, noda air mata membentuk peta kecil bekas jalan mereka berdua dari Bandara Sheremetyevo ke Jombang. Tapi Elena tidak di terminal bus. Ia justru ditemukan, Arif di tengah sawah yang sedang diguyur hujan deras, berdiri di atas lumpur seperti patung hantu. Aku mau tanam padi, katanya dengan suara hampa, tangan kotor mencengkram bibit unggul yang dicuri dari lumbung. Kalau aku jadi petani baik, mereka akan terima aku kan? Di kejauhan, lampu senter warga berkerlap-kerlip seperti kunang-kunang buas. Teriakan, bakar rumah setan, mulai terdengar. Arif menarik Elena ke gubuk tua tempatnya dulu pertama kali belajar memikat burung. Di antara jerami berjamur dan sarang tikus, mereka berpelukan seperti dua anak kecil yang tersesat. Aku hamil, bisik Elena tiba-tiba. Suaranya lebih dingin dari salju Siberia. Hujan April yang mengguyur desa Karanganyar pagi itu, seperti air mata langit yang tak habis-habis. Di balik pintu gudang tua tempat Arif dan Elena bersembunyi, teriakan warga mulai berbaur dengan deru angin. Bawa keluar si bule, dia yang bawa. Sial! Teriak Pak RT sambil mengacungkan obor dari sabut kelapa. Elena menggigil memeluk perutnya yang masih datar. Aku tak mau anakku tumbuh dalam kebencian, bisiknya, menatap pisau kecil yang tadi ia ambil dari gudang. Arif merampas pisau, itu dengan tangan gemetar. Darahnya mendidih melihat bekas luka di pergelangan tangan Elena. Kau dan bayiku adalah alasan aku bernapas. Desisnya, menempelkan dahi ke perut Elena yang masih belum terlihat. Di luar, Siti tiba-tiba menerjang kerumunan warga dengan teriakan melengking. Stop, ini semua salahku. Gadis itu menyerahkan laptop. Tua ke tangan Budarmi, jarinya menunjuk rekaman CCTV warnet yang menunjukkan Didit, pacarnya, sedang mengirim foto-foto Elena ke grup-grup gelap di dark web. Dia jual foto Elena ke sindikat pornografi. Kepala desa yang kebetulan mantan polisi langsung menyita laptop. Tapi Butuminah malah menyambar mikrofon pengajian. Bohong, ini sihir bule, lihat. Teriaknya tercekik saat melihat Elena tiba-tiba keluar dari gudang dengan baju kotor penuh lumpur. Tangan kanannya memegang Quran kecil pemberian Siti. Tangan kiri menunjuk perutnya. Aku mengandung cucu kalian. Suara Elena menggema dalam bahasa Jawa kacau, yang dipelajarinya diam-diam selama sebulan terakhir. Desa terdiam. Angin berhenti. Seekor kuntul putih tiba-tiba hinggap di pohon mangga yang tumbang. Seperti pertanda, dari langit Budarmi menjatuhkan gayung mandi yang dipegangnya. Cucu? Ia menatap perut Elena yang masih rata, lalu memandang Arif yang mengangguk sambil menangis. Ibu, ini hadiah dari Allah. Ujiannya, bisik Arif, memegangi tangan ibunya yang dingin. Tapi Mbah Kromo malah mengacungkan tongkatnya. Cucu, setan, lebih baik kubunuh dalam kandungan. Teriakan itu memicu keributan.
para pemuda yang pro-Arif tiba-tiba berhadapan dengan kelompok tua yang masih fanatik. Elena terjepit di tengah, tubuhnya terhuyung jatuh ke kubangan lumpur. Darah segar tiba-tiba mengalir di antara kaki Elena. "Bayiku!" Jeritannya memecah langit. Kekacauan pun mencapai puncak. Arif menggendong Elena yang pucat pasi, berlari menembus hujan menuju klinik desa yang jaraknya 3 kilometer. Di tengah jalan, Bu Darmi tiba-tiba muncul dengan payung compang-camping. "Jalan pintas, ikut aku," teriaknya, menarik tangan Arif ke jalan setapak yang selama ini ia larang Elena lewati. Jalur yang dulu ditempuhnya saat melahirkan Arif prematur. Di klinik kumuh yang penuh poster KB Usang, bidan desa berjuang menyelamatkan janin 2 bulan itu. "Dia stres berat, harus tenang," teriak bidan sambil menyuntikkan obat tradisional yang diragukan ke tangan Elena. Arif berdoa dalam bahasa Rusia, Jawa, dan Arab sekaligus. Di luar, keajaiban terjadi. Siti memimpin sekelompok pemuda membagikan print-out dokumen asli, Elena, ijazah, sastra dari Universitas Negeri Yekaterinburg, surat nikah sah dengan Arif di KUA Moskow, bahkan surat wasiat orang tua Elena yang menyetujui pernikahan ini. "Dia bukan pelacur, dia guru bahasa," teriak Siti, suaranya parau. Bu Tumina, yang melihat foto Elena sedang mengajar anak-anak pengungsi Suriah di Chechnya mulai ragu. Tapi dia tidak pakai jilbab. Bisiknya lemah. Siti menyodorkan foto lain. Elena bersimpuh di depan makam. Ayahnya di Rusia memakai kerudung hitam khas janda ortodoks. Agamanya berbeda, tapi hatinya suci. Malam itu, di ruang klinik yang berbau obat-obatan, keajaiban kedua terjadi. Bu Darmi tiba-tiba menyodorkan kalung emas warisan nenek buyutnya ke leher Elena. "Untuk cucuku," bisiknya sambil menyentuh perut Elena yang masih kram. "Maafkan ibu terlalu buta oleh adat." Elena menangis tersedu-sedu, memeluk mertuanya yang kaku awalnya, lalu semakin erat. Di luar jendela, kerumunan warga mulai membubarkan diri. Beberapa pemuda bahkan mulai membersihkan puing-puing pagar yang rusak kemarin. Tapi pertanda buruk datang lagi. Bidan desa membisikkan pada Arif. Dia harus ke rumah sakit besar, janinnya lemah. Masalahnya, uang. Tabungan Arif habis untuk membeli tiket Elena ke Indonesia. Di tengah keputusasaan, teriakan Siti dari luar membuat mereka terkejut. "Ada kotak amal di warung kopi untuk perbaikan masjid." Matanya berbinar licik. Arif mengerti. Dalam 3 jam, kotak amal pembangunan mushola itu penuh dengan uang receh, dan 1 amplop tebal berisi uang hasil penjualan laptop Bu Tuminah yang diam-diam ia curi. "Allah Maha Tahu," bisik Bu Tuminah malu-malu saat melihat Arif menghitung uang. Aku dengar anak kecil menangis dalam mimpiku. Suaranya seperti adzan. Mobil ambulans desa yang reyot membawa Elena ke rumah sakit di Surabaya. Di jok belakang, Bu Darmi memeluk erat menantunya sambil terus mengusap perutnya. "Cucuku harus kuat seperti kakeknya dulu melawan penjajah," bisiknya, menceritakan kisah kakek buyut Arif yang pejuang kemerdekaan, hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di rumah sakit, dokter menegakkan diagnosis yang membuat mereka semulimbung, bukan keguguran, tapi kehamilan kembar. Tapi kondisi ibu lemah. "Harus istirahat total," kata dokter sambil menunjuk hasil lab yang menunjukkan Elena kekurangan gizi parah. Arif menatap wajah kurus Elena yang tertidur karena obat. Di tangannya, daftar menu diet ketat dari dokter. Di saku, sisa uang yang hanya cukup untuk seminggu. Di luar jendela, Bu Darmi sedang belajar bahasa Rusia dari aplikasi Siti. "Zdravstvuyte, spasibo." Malam itu, di ruang tunggu yang dingin, Arif menemukan secarik kertas dalam dompet Elena. Surat untuk Nadia yang belum selesai. "Sayangku, di negeri aneh ini aku belajar bahwa cinta itu seperti padi. Harus direndam dalam lumpur, diinjak-injak, sebelum akhirnya berbuah manis. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah itu reda. Kabut pagi di desa Karanganyar kini disambut oleh celoteh riang
dua bocah kembar bermata biru yang berlarian di antara pematang sawah. "Nadia, Alex, jangan jauh-jauh," teriak Elena dalam bahasa Jawa yang sudah fasih sambil menyimpan HP yang baru saja menerima video call dari Moskow. Nadia yang kini berusia 8 tahun sedang menunjukkan rapor sekolahnya yang dipenuhi nilai A. Rumah panggung tua itu telah bertransformasi. Dindingnya dipenuhi lukisan bertema wayang Rusia. Gambar Gatot Kaca dengan topi Ushanka, Sinta dalam saravan tradisional. Di dapur, Bu Darmi dengan bangga memamerkan menu fusion terbarunya. Sate rempah dengan saus smetana. Ini resep mertuanya, Elena di Yekaterinburg, katanya pada Bu Tuminah, yang kini menjadi tukang cicip tetap. Perubahan terbesar ada di balai desa. Ruang yang dulu jadi tempat penghakiman Elena, kini dipenuhi mural karya anak-anak. Gambar planet bumi yang dihiasi batik. Dan Matryoshka, Pak RT yang dulu paling vokal kini jadi pemandu wisata dadakan, membawa turis-turis Eropa yang penasaran dengan desa toleransi viral di TikTok. Malam itu, di tengah persiapan syukuran ulang tahun kedua Nadia dan Alex, kabar mengejutkan datang. Pesawat dari Moskow delay badai salju. Elena gemetar memegang tiket elektronik Nadia yang seharusnya tiba besok. Di ruang tamu, koper kecil bertuliskan huruf Cyrillic sudah disiapkan, berisi boneka Matryoshka dengan wajah lukisan keluarga mereka. Tapi, alam rupanya punya rencana lain. Saat azan maghrib berkumandang, teriakan Siti yang kini jadi mahasiswa jurusan hubungan internasional membelah desa. Ada pesawat kecil mendarat di lapangan voli. Nadia, dengan rambut dikepang ala tradisional Rusia dan kebaya merah muda, melompat dari pesawat charter sewaan Arif. Tangan kanan menggenggam paspor. Tangan kiri memeluk erat kakek neneknya dari pihak ibu yang ikut datang. "Mama, ya skuchal po tebe." "Aku merindukanmu, Ibu," teriak Nadia dalam bahasa Rusia yang membuat seluruh warga berhenti mengunyah lemper. Elena yang sudah 2 tahun menahan rindu roboh, memeluk anak sulungnya sambil berbisik dalam 3 bahasa, sekaligus malam syukuran berubah jadi pesta budaya dadakan. Nadia dengan lincah menari jaipong bersama anak-anak desa, sambil sesekali menyelipkan gerakan Cossack dance. Kakek Nikolai, ayah Elena, malah asyik bermain kartu gaple dengan Mbah Kromo. Kedua kakek dari benua berbeda itu bertengkar sengit soal strategi, tapi berpelukan erat saat sama-sama menang. Di tengah keriuhan, Arif menarik Elena ke gudang tua yang kini jadi ruang baca komunitas. "Lihat," bisiknya sambil membuka laptop. Di layar, ada desain rumah baru dengan arsitektur Jawa Rusia, beranda joglo dengan jendela kaca patri ala gereja ortodoks. "Kita akan buka homestay. Nadia bisa mengajar bahasa Rusia, kau bisa jadi pemandu wisata kuliner." Tapi Elena malah menyodorkan surat dari Kedutaan Besar Rusia. "Mereka tawari aku jadi duta budaya di Jakarta," bisiknya ragu. Di luar, teriakan Nadia yang sedang diajak Bu Darmi membuat getuk singkong terdengar. "Tapi, ini sudah rumah kita." Fajar menyingsing ketika pesta usai. Di pematang sawah yang dulu jadi saksi bisu perjuangan mereka, Arif dan Elena duduk memandang matahari terbit. Di kejauhan, Nadia dan kedua adiknya sedang asyik memberi nama anak ayam baru dengan campuran kata Budi dan Ivan. "Masih ingat malam kita di gudang ini?" tanya Arif sambil memainkan kalung emas warisan yang kini dikenakan Nadia. Elena mengangguk, matanya menerawang ke gudang yang kini penuh rak buku dan lukisan. "Sekarang tempat ini menyimpan cerita kita, untuk mereka," bisiknya, menunjuk Alex yang sedang asyik membaca buku bergambar wayang versi Rusia. Bu Tuminah tiba-tiba muncul membawa nasi tumpeng mini. "Untuk cucu-cucu baruku," katanya malu-malu, menyebut Nadia yang kini dipanggil Mbak Diah oleh anak-anak desa. Di atas nasi ada hiasan bendera Indonesia dan Rusia dari wortel dan lobak. Ketika sirene mobil pemadam kebakaran tiba-tiba berbunyi, semua kaget. Ternyata, itu hanya kendaraan yang dimodifikasi warga untuk mengantar Nadia keliling desa. "Kita mau tunjukkan pada dia, ini desa tempat ibunya jadi ratu," teriak Siti yang sekarang jadi ketua Karang Taruna. Malam terakhir mereka bersama penuh kejutan.
Kakek Nikolai tiba-tiba meminta Mbah Kromo mengajarinya membatik. Untuk kenang-kenangan, katanya dalam bahasa Jawa terbata-bata. Hasilnya, sebuah kain bergambar beruang madu yang memakai sarung dengan latar Kremlin versi Jawa, karya yang kemudian viral di Instagram dan jadi maskot desa. Saat hari perpisahan tiba, di bandara, Nadia malah menolak masuk ke Departures. "Ya, Kocu Ostatsya, aku mau tinggal," teriaknya sambil memeluk erat Siti yang kini jadi tante favoritnya. Solusinya, kakek Nikolai yang sepuh mendadak mengumumkan akan tinggal setahun. "Aku mau belajar jadi dalang," katanya serius, memegang wayang buatan Mbah Kromo yang mirip wajah Putin.